Ada kepala tiba-tiba ngeglinding. Terus tiba-tiba ada cewek rambut panjang yang ketawa-ketawa. Dan dia juga bilang ada nek. Tanya itu ada kejadian tragedi di saat mau deket-deket maghrib. Jadi dia sama teman-temannya yang lain udah suruh satu karyawan ini, udah yuk istirahat, nanti lanjut lagi. Tapi yang satu ini ngomong, tanggung nih, gua selesain dulu. Jadi dia lagi kayak mindahin barang di atas forklift. Terus temanku ini dia ngerasa kayak matanya tertuju sama satu orang yang lagi rajin itulah, yang lagi maksain mau lanjut kerja. Jadi tertuju ke situ, kayak ada firasat yang aneh. Udah gitu, ya udahlah, dia keluar. Nggak lama tiba-tiba ada suara teriakan dan yang lain-lain juga pada teriak masuk, dan dia juga akhirnya masuk dan nanya kenapa. Rupanya yang tadi itu terjadi kecelakaan dan kakinya terjepit forklift sampai remuk, dan langsunglah dilarikan ke klinik terdekat. Apa itu tandanya ya? Berarti kayaknya kalau emang udah mau maghrib nggak boleh kerja lagi sih harusnya, mungkin ya. Kalian yang tahu hal-hal seperti ini tulis di komen ya, biar kita bisa tahu bersama. Jadi masih ada satu case lagi sama dia kerja ini, penuh kayak kejanggalan-kejanggalan. Jadi ceritanya ini ada supir lagi bawa muatan banyak, kargo lah. Dia bawa terus mau menuju ke desa, dan jalannya kan hancur. Kalau di desa jalannya hancur tuh. Terus pas-pasan ini mobil, dan di sini ada motor cewek bonceng 3. Jalannya rusak. Tiba-tiba pas lagi pas-pasan, itu cewek yang bawa motor kejerembab gitu, jatuh, dan salah satunya kelindes ban mobilnya itu loh. Dan akhirnya dari 3 yang saling berboncengan, yang satu meninggal. Setelah usut demi usut, memang bukan ada kesalahan di supir sih, tapi tetaplah ada andil, dan akhirnya kan masuk penjara. Dan mobil juga semua ditarik, cashnya. Setelah itu bosnya datang turun tangan, selesain. Berselang berbulan-bulan selesai, dan mobil ditarik lagi. Supirnya suruh tarik itu mobil dari kantor polisinya. Teman saya bilang, kamu kalau bawa mobil ini, tolong jangan parkir di kantor tempat saya tidur. Kamu parkir aja agak jauhan. Terus tadi bilang, iya, beres. Dia terus pulang dong, berdua pulang. Jadi ketika dia mandi, dia dengar suara mobil. Lah, dia kaget. Lah, itu mobilnya kenapa parkir di sini? Akhirnya dia buru-buru selesai mandi, cepat-cepat dia keluar, dan supirnya udah nggak ada, mobilnya udah taruh situ. Ya udahlah, mau gimana lagi kan, karena mobil udah taruh situ. Dia akhirnya dia tidur. Setelah itu dia tidur, dan tiba-tiba di tidurnya itu dia ngelihat sesuatu. Dia ngelihat ada cewek rambutnya sebahu dan lagi hamil, berdiri di dekat mobilnya itu. Lalu kemudian besok paginya dia kesel dan dia marah-marah sama tuh supir. Kenapa lu taruh mobilnya di situ? Gua udah suruh parkir agak jauhan. Supirnya jawab, dia bilang, oh iya lupa bos, soalnya kemarin lagi buru-buru. Nah, dia langsung ngomong, yang lu tabrak itu, yang meninggal, itu rambutnya sebahu dan lagi ngelahirin ya, kulitnya putih kan? Loh, kok kamu tahu? Supirnya jawab begitu. Ternyata dia datangin di mimpinya temanku ini. Coba kalian bayangkan, berarti masih jadi kayak arwah itu masih nempel di itu mobil. Itu benar-benar ngeri sih. Singkat cerita, jadi setelah ada kejadian-kejadian seperti itu, entah ada apa, lalu si bosnya ini dia singkat cerita kayak ngerubuhin itu bangunan, terus bangun ulang lagi kantornya dipindah di dekat yang nggak terlalu jauh sama kayak hunian-hunian lainnya gitu loh. Jadi nggak terlalu menyendiri dan dekat dengan kayak tempat karyawan-karyawannya yang lain. Nah, setelah pas lagi udah dipindah sana, muncullah dia juga kayak ada gangguan-gangguan lagi.
Jadi setelah udah pindah kantornya itu, satu malam dia tidur, dia didatangin lewat mimpi sesosok manusia tanpa kepala. Coba kalian bayangin, itu sih ngeri banget loh. Tapi aneh juga ya, kenapa dia terus yang dimimpiin didatangin. Mungkin karena dia tinggal di area situ ya. Harusnya sih seperti itu, makanya dia yang dimimpiin terus. Terus kejadian berikutnya, ketika istrinya datang dan lagi nginep di sana. Jadi singkat cerita, istrinya lagi masak di dapur buat makan kan. Tiba-tiba istrinya kayak ngeliat sekelebat lewat gitu, bayangan hitam lewat sekelebat. Setelah udah lewat, tiba-tiba dari parkiran dengar kayak suara bunyi alarm mobil. Padahal nggak ada orang. Dan kuncinya semua udah ditaruh semua di meja, kunci-kunci mobilnya. Itu sih benar-benar kejadian yang aneh banget sih. Jadi ada satu case lagi, ketika istrinya datang. Ceritanya jadi ini karyawan-karyawan lagi pada lembur. Jadi istrinya itu tidur sendirian, matiin semua. Dan istrinya itu, ini cerita ya, istrinya cerita. Jadi dia tidur, karena mungkin juga udah agak lelah, dia tidur. Terus dia terlentang, dia lihat ke atas. Tiba-tiba ada sosok nenek-nenek di atas dia. Jadi ini dia lagi tidur, terus ini nenek-neneknya begini. Kalian bisa bayangkan, pas-pasan muka kalian itu ngeliat penampakan. Dan itu ruangan gelap dan lagi tidur. Sampai istrinya cuma narik selimut, gini ketakutan. Itu benar-benar mengerikan sih. Dan ngeliat istrinya itu kayak lagi lesu. Bukan lagi lesu sih, tapi tiba-tiba jadi kayak lesu, letih, agak drop, dan kayak nggak semangat gitu. Tapi kalau pas lagi dia bawa keluar jalan, tiba-tiba dia jadi sehat lagi. Jadi bukan sehat sih, masa jadi seger gitu loh, kayak ibarat jadi berenergi lagi gitu. Tapi setiap kali dia balik lagi ke tempat itu, dia jadi kayak lesu lagi, letih, lesu gitu. Entah kenapa ya bisa seperti itu ya. Singkat cerita, ketika sudah selesai case demi case seperti itu, jadi pada satu malam istrinya kan lagi tidur dan dia nyusul mau tidur. Tapi dia ngerasa di ruangan itu kok ada yang aneh, kayak hawanya kayak ada yang aneh tuh. Jadi tapi dia karena dia ngerasa masa-masa bodoh juga, ya udah tidurlah. Dia pas lagi dia tidur di kasur yang ukurannya queen, harusnya buat 2 orang itu, ukuran queen itu gede loh, leluasa. Tapi dia ngerasa kayak sempit, kayak sempit lah di kasur itu. Kan cuma berdua, tapi dia ngerasa kayak ada 3 orang, jadi kayak penuh gitu. Dia ngerasa juga kayak lihat dari belakang istrinya kayak orang lain. Akhirnya dia juga nggak bisa tidur juga. Dia bawa istrinya, dia bangunin istrinya buat sembayang di suatu kelenteng. Setelah sembayang, tiba-tiba ada orang pintar di sana. Dia bilang, wah kayaknya istrimu ketempelan nih. Akhirnya dibantu dilepasin. Setelah dari sana pulang, istrinya juga udah lebih sehat, lebih ceria, segala macam. Nah, jadi singkat cerita, kejadian aneh demi kejadian aneh kalau di sana itu kayak daerah pabriknya itu kayak hal yang umum. Sampai kayak karyawannya itu juga ada, khususnya supir ya. Supir kan ngantar barang, bahkan sampai nyampe itu sekitar jam 12-an malam, sampai ke kantor, dia drop. Sekalian dia tidur dulu, biasa kalau supir tidur dulu lah sejam sampai jam 3 gitu, baru bangun bentar. Nah di proses tidur itu biasa supir-supir itu sering digangguin, mobilnya digoyang-goyangin lah, atau tiba-tiba alarmnya bunyi lah. Jadi banyak yang kayak begitu sih digangguin di area sana. Mungkin karena masih di area pedesaan mungkin ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian boleh komen apa aja di bawah buat bantu-bantu kami ya. Terus kalau kalian ingin cerita-cerita horor kalian dibacakan tapi based on true story, kalian bisa kirim email ke sini. Nanti saya tulis di sini. Oke? Makasih. Bye-bye.